Wih, kadang biasa itu kurang sampai lemas ki. Karena macam-macam itu. Mungkin itu, ya mungkin itu buat-buatnya itu ditinggali dengan dengan jin. Tiap malam juga itu muncul itu. Tiap malam juga itu muncul itu ular yang berbentuk genderuwo, dia lihat penglihatannya. Tapi semua yang lihat, semua itu satu itu dia lihat memang yang satu itu. Iya, dia lihat memang semua. Memang ada yang dia lihat, memang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang akan bercerita pengalaman mistis yang dialaminya, yaitu Mbak Hilda. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ikutin video berikut ini. Saya akan bercerita tentang bahasanya di sini. Apa itu? Tentang nenek moyang dulu itu. Apa namanya itu? Nenek moyang. Tidak, nenek moyang yang ini yang batu-batuan begitu kalau orang-orang sini bilang. Ya. Kan dulu begini ceritanya. Kan dulu ada tante saya yang sudah turun temurun. Dia harus menjaga budayanya dari nenek moyangnya sendiri. Oh iya. Tapi kan kita kan sudah tidak begitu. Tapi dia masih dia jaga itunya, budayanya dari nenek moyangnya. Terus dia suatu hari, tapi kan anak-anaknya sudah sekolah di pesantren, dimasukkan ke pesantren. Jadi kayaknya dia sudah terhapus itu budaya yang begitu, yang masih dijaga, yang masih ada semacam kayak kelambu begitu, kayak tempat-tempat tidur kelambu itu yang dia jaga sampai suatu hari anaknya sudah masuk sekolah pesantren semua bertiga. Jadi otomatis budayanya itu terkikis budayanya. Jadi kayaknya dia sudah larang orang tuanya seperti itu, kayaknya musyrik begitu. Perbuatannya itu kayaknya seperti dia kayak musyrik. Tapi orang tuanya ngomong begini, masa itu perbuatan musyrik, kita kan tidak menduakan. Tapi anaknya ini yang bertiga bilang jangan, jangan karena itu perbuatan musyrik. Nah, jadi suatu hari anaknya itu diambil baru dia bakar itu tempatnya. Tapi kan biasa saking dia jaganya kan biasa dia taruh di atas, ada kan biasa itu lantai 2 di atas di situ. Orang sini bilang di tempat lumbung padi itu kan biasa toh, lumbung padi, tapi dia di atas di situ. Jadi anaknya diambil itu kayak semacam kelambu itu dia bakar. Jadi terus dia bakar. Mungkin karena itu sudah lama dia kayak sudah turun temurun. Jadi jadinya itu yang dia bakar itu kayak mungkin keluar kayak jin. Itu kan sudah ditempati dengan jin, sudah jinnya mungkin tinggal di situ. Jadi ini cerita betulan. Jadi waktu dia ambil itu tiap malam itu ada keluar kayak ular melintas. Sebenarnya sementara nonton itu keluar melintas ularnya jalan. Baru kalau dia cari nih menghilang gitu ular, terus dia menghilang itu ular. Jadi kalau dia sementara nonton, ular lagi itu melintas, ular hitam melintas lagi. Kalau dicari itu ularnya menghilang lagi. Nah, kalau begitu setiap malam sampai akhirnya tanteku itu kayak menderita sakit. Dia kena penyakit terus. Dia bilang begini, mama, anaknya dia selalu kayak mimpi, kayak teriak begitu. Jadi dia bilang anaknya nanti saya ruqyah. Jadi anaknya semua anak pesantren. Jadi dia ruqyah orang tuanya. Ya mamanya kan betul ibunya yang kena. Jadi dia ruqyah mamanya. Terus dia bilang begini, tiap malam dia mengajikan ganti-ganti. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sampai akhirnya tanteku itu diagnosis dia di penyakit kanker. Terus dia badannya tambah kurus, kepurusan. Jadi dia bilang begini karena mungkin dia percaya dengan itu. Dia pikir dirinya tidak musyrik, tapi menurut anak-anaknya itu kan dia sudah musyrik.
toh, karena dia sudah ada yang dia pelihara begitu dalam rumahnya. Jadi sampai akhirnya mamanya itu menderita kayak diagnosis penyakit kanker. Akhirnya semua badannya hitam badannya, baru rata semua sama rata dengan tempat tidur. Sudah kena penyakit sampai dibawa ke ini. Tapi tiap hari itu anaknya tiap ganti-gantian dia ruqyah. Kalau bukan ular sembarang ada, kayak pokoknya kayak kerasukan begitu, kerasukan kini mamanya. Sampai dibilang begini, mak pergi makin dulu ke dokter. Dan dia pergi ke dokter, dia di kanker. Sampai akhirnya selalu mimpi kayak mimpi buruk. Biasa lagi dia kayak muncul gitu kayak genderuwo. Dia rasa dirinya ada yang ikuti, setiap kayak dicuci piring ada yang ikuti, ada yang kayak semacam kayak bantu kayak begitu tuh, ada yang bantu kayak. Jadi tiap malam itu ular tidak berhenti ada melintas di di depannya. Selalu ada itu ular melintas, ular yang selalu ganggu. Ya dia mungkin dalam wujudnya itu seperti ular, bentuk wujud ular. Ya, sampai selalu mikirin tiap malam itu diruqyah sama anaknya. Sampai suatu hari dia bilangnya begini anaknya, mak, yang kita selalu pikirkan yang itu tentang orang tua yang dulu. Kalau kita pikirkan itu sakit berdoa saja sama Allah, baru tiap hari saya ruqyah saya bantu ruqyah untuk keluarkan itu karena lama itu sama kita toh. Itu semacam kayak tempat tidur kan, itu bentuknya kayak tempat tidur, baru ada kelambu-kelambunya. Baru biasa itu dia kasih kayak pisang apa di dalamnya itu. Jadi suatu hari sakit kurung mamanya, dia bawa ke rumah sakit sampai diobati sama tiap malam dia mengajikan, dia juga sudah bertobat sama dia bilangnya begini, oh iya saya bertobat, mungkin tidak ada itu kalah mak, dia bilang kalau sholat dia bilang begitu. Lama-lama begitu mungkin sudah 6 bulan berlalu begitu, mamanya selalu sakit, selalu kayak diganggu dengan makhluk halus, diganggu sama makhluk halus, selalu datang itu makhluk halusnya. Baru dia nyata-nyata itu biasa dia kayak ada orang cuci piring, dia selalu mimpi buruk, selalu muncul itu yang seperti itu kayak ular begitu toh. Jadi dia bilang begini sama mamanya, dia bilang sama anaknya, dia bilang mak berdoa sama kisah ini. Tapi itu namanya kan kalau orang di sini namanya apa itu, bahasa Makassarnya itu patuatuang boe itu namanya itu. Kalau di kampung memang semacam itu, memang ada, tapi orang tua yang dulu itu yang belum tahu tentang itu bilang mungkin menurut dia tidak musyrik, tapi menurut yang orang sudah tahu tentang agama itu namanya musyrik. Jadi itu waktu dia bakar itu di situ waktu dia bakar mulai sakit. Karena ini yang percaya dalam rumahnya, yang lain itu enggak. Karena memang turunannya itu dia yang harus pegang itu. Jadi di ruqyah tiap malam sama mama kadang biasa itu kurang sampai lemas karena macam-macam itu. Mungkin itu boy-boynya itu ditinggali dengan jin. Wallahu alam. Lama karena pas dia keturunannya dia yang harus dapat, dia yang harus pelihara itu boy-boynya. Jadi pernah sempat saya lihat karena waktu saya ke rumahnya masih ada. Tapi dia belum sakit karena dia belum bakar. Anaknya kan setelah dia bakar itu anaknya itu baru dia sakit mamanya. Itu yang kena. Jadi hitam semua itu kasihan badannya. Itu tanteku, hitam semua badannya itu tanteku. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu divonis Mika. Kalau menurut medisnya mungkin dia kayak penyakit kayak kanker. Dia bilang di ilmu kedokteran itu tidak bisa sembuh. Dia bilang mujizat ini karena itu mami itu tanteku, nafasnya mami dilihat begitu satu-satu nafasnya. Tiap malam juga itu muncul ular yang berbentuk genderuwo, dia lihat penglihatannya. Tapi semua itu satu itu dia lihat memang yang satu itu. Iya, dia lihat memang semua. Memang ada yang dia lihat, memang nyata dia mengganggu melintas. Kadang dia di situ semua di tempat ruang nontonnya ada melintas ular. Biasa bukan cuma satu, biasa tiga yang melintas di situ. Kayak mulai itu ularnya beriringan. Sampai suatu saat itu kasihan mamanya. Kayaknya dia bilang dokter bilang, "Enggak ada harapan ini orang tuamu."
Dia bilang, ah masa nggak ada penyakit itu yang tidak bisa diobati. Dia bilang anaknya, jadi itu anaknya tiap hari nih begitu dia rukyah mamanya ganti-gantian. Kalau ada lagi datang di rumah sakit, anaknya tuh rukyah lagi, konon kasihan ganti-gantian anaknya karena anak pesantren penghafal Quran semua anaknya. Sampai sambil diobati sama dokter, dia juga obat ini apa kayak semacam apa itu lagi dia minum itu. Kayak minyak ada apa PCO apakah? Iya. Nah, dia minum itu sambil berobat juga dengan dokter sampai akhirnya dia sambil diruqyah hilang sendiri perlahan-lahan gitu keluar satu-satu itu jinnya, lari satu-satu itu jinnya. Karena memang dia kayak kalau dilihat juga itu mamanya seperti kayak gila Depresi. Iya, kayak bagaimana mau dibilang bukan juga enggak. Karena kalau kita datang lihat dia cuma begini. Ini matanya mama yang kode-kode bilang begitu. Anaknya itu semua kayak pasrah tapi dia bilang enggak ada yang tidak pasti ada kesembuhannya orang tuaku tuh. Sampai di situ sampai akhirnya 6 bulan mungkin tanteku sakit. Dia diobati sambil ya alhamdulillah sekarang tanteku sudah baik. Sudah sembuh dari penyakitnya. Dan waktunya sembuh perlahan-lahan juga itu tanteku tidak ada itu warna hitamnya badannya hilang sendiri. Jadi kita mau dipercaya tidak ya memang ada di dunia nyata ada. Jadi perlahan itu sembuh itu orang tuanya hilang juga itu warna hitamnya di badannya. Ini hitam semua badannya tuh kan kena semua kayak hitam semua badannya. Nggak tahu penyakit apa. Jadi tanteku sampai sekarang tanteku alhamdulillah sudah sehat walafiat. Ya mau percaya nggak percaya pasti ada di dunia nyata. Nah teman-teman, itulah tadi cerita atau kejadian yang dialami salah satu keluarga dari Mbak Yuda. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten. Assalamualaikum.